Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita merenungkan firman Tuhan supaya sepanjang hari ini kita kuat dan bergairah untuk menanti dan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita melihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat 8 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, ada sebuah kisah yang sangat menyentuh. Suatu hari secari kertas lusuh ditemukan terselip di dalam Alkitab. Di kertas itu tertulis, setia sampai akhir. Setia sampai akhir dalam iman. Catatan itu ditulis oleh seorang yang bernama Robert Walter Mongensidi, seorang pemuda yang rela mati untuk bangsa Indonesia. Dia dipanggil Surya Bote oleh orang-orang terdekatnya. Nah, Bapak Saudara, Surya Bote ini tumbuh dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Alkitab adalah pegangan hidupnya. Sebagai anak Tuhan yang beriman teguh, dia rela mengorbankan nyawanya untuk bangsa ini. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memiliki iman yang kuat seperti itu. Mari kita berjuang dan berkorban untuk Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib karena mengasihi kita. Dia rela menderita karena sangat mengasihi kita semua. Bapak Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Orang yang dicela, dianiaya, bahkan difitnah karena Kristus adalah orang yang berbahagia. Tuhan berkata bahwa setiap orang yang memperjuangkan Kristus dan mengalami penderitaan karena itu adalah orang yang diberkati. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, penderitaan dan kesulitan pasti akan kita alami. Itu adalah bagian dari hidup kita. Karena itu, apakah saudara dan saya mau berjuang untuk Kristus? Maukah saudara tetap percaya kepada Kristus dengan penuh keyakinan? Coba kita melihat saudara-saudara kita di Tiongkok. Ketika mereka mempertahankan iman mereka, mereka harus mengalami penganiayaan dan penderitaan. Jika suatu hari Tuhan mengizinkan kita mengalami hal yang sama, apakah saudara mau tetap berjuang untuk Tuhan? Ingat saudara, penderitaan yang kita alami sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita nanti. Jadi, ketika kita menghadapi tekanan di dalam pekerjaan, keluarga,
atau lingkungan karena kita mengikut Yesus. Jangan takut, jangan khawatir. Kita harus menghadapi semua itu karena Tuhan sudah berkata, selama kalian hidup di dunia ini, kalian akan mengalami kesulitan dan tantangan. Bahkan saudara, Tuhan Yesus sendiri mengalami penderitaan karena dia datang ke dunia. Sebagai muridnya, kita juga tidak akan lepas dari yang namanya penderitaan. Karena itu saudara, mari terus berjuang dalam iman. Jangan jual imanmu demi uang. Jangan jual imanmu demi pasangan hidup. Jangan jual imanmu demi kedudukan. Jangan jual imanmu demi pujian orang. Karena Yesus Kristus jauh lebih berharga daripada semua harta di dunia ini. Mari saudara, kita berjuang bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.